kemudian di dalam gua ini gelap gulita, ya, tidak ada cahaya, tidak ada. Dia tidak tahu, ya, harus bagaimana, ya. Nah, kemudian datang waktu sholat, air tidak ada, semua tidak ada, ya. Maka dia sholat dengan keadaannya. Baik, kita bacakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara merubah sikap atau sifat seorang anak yang mana wataknya keras sehingga ketika disuruh sholat malah memasang muka masam atau mengatakan berbagai alasan supaya tidak sholat, ya. Berapa umur anak tersebut, ya? Berapa umurnya, ya? Kalau anak tersebut umurnya sudah 13, 14, memang seperti itu. Tapi kalau anak tersebut di umur, ya, 7 tahun, 5 tahun, ya, ini, ya, kita latih untuk ibadah salat tersebut, ya. Makanya Rasulullah SAW katakan, ajarkan anak kalian salat di umur 7 tahun dan pukullah, ya, kalau mereka tidak salat di umur 10 tahun. Kalau udah 10 tahun tidak mau salat, pukul. Nah, begini juga, ya. Ya, dipukul bukan untuk menyakiti, tetapi untuk, ya, agar dia terbiasa melakukan sholat, untuk mendidik, ya. Jangan pukul mukunya, ya, ditampar, ya, di ini, jangan, ya. Diambilkan lidi bambu atau apa, ya, pukul telapak kakinya, ya, pukul misalnya, ya, belakangnya, ya, yang tidak menyakitkan, tidak meninggalkan bekas, ya, sekali, 2 kali, 3 kali, ya. Kalau udah umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun masih enggak mau sholat, ya, diikat. Ya, diikat, ya. Tapi bisa jadi memang karena orang tuanya yang tidak sholat, ya. Karena anak itu dia melihat kepada orang tuanya, ya. Anak itu adalah, ya, mereka ini meniru dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Ya. Kalau orang tuanya sholat, insya Allah sholat. Yang pertama, ya, kalau kita mendapati yang seperti ini, maka kita bersabar dan terus mengajak dia untuk sholat, berapapun umurnya, ya, berapapun umurnya, apalagi umurnya misalnya sudah menjelang remaja, ya, tetap diajak, ya, tetap ya. Dan sebaik-baik nasihat adalah, ya, sebaik-baik nasihat adalah, ya, perbuatan yang baik. Kita contohkan kepada dia, ya. Kita ajak sholat tetapi dia tidak sholat, sama seperti orang tua. Nak, jam berapa nih? Lah jam 4 nih, ngapa tidak berangkat? Ya, tidak berangkat ngaji, ya. Tapi dia sendiri tidak ngaji, ya. Ya, santai dia, buka HP, ya, buka HP, duduk di sofa, ya, duduk di teras. Ayo berangkat ngaji, ya. Tapi dia masih sibuk dengan, ya, HP-nya dan lain sebagainya. Maka ini bukan suatu, ya, kedua yang baik, ya, untuk anak, ya. Maka anaknya kalau dia berani dan cerdas, dia katakan, bapak beda ngaji, ya. Aku lah Iqra 5, ya. Bapak Iqra berapa, ya? Bapak ni lah tua, nak, katanya. Ya. 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 Jadi tetap, ya, diajak, ya. Contoh yang baik itu merupakan nasihat yang paling baik untuk mereka. Ustaz, apakah bawah dagu seorang wanita termasuk aurat? Iya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, di bawah dagu sini, ini aurat. Kenapa? Karena tidak wajib dibasuh ketika berwudu. Dia bukan bagian wajah. Wajah itu adalah, ya, yang wajib dibasuh, ya, ketika berwudu. Ketika tidak berwudu, ketika, ya, tidak dibasuh, maka dia aurat, ya, dia aurat. Maka bagi wanita, ya, dia harus tertutup, ya, tertutup. Dia tidak boleh menampakkan, apalagi menampakkan lehernya, ya, menampakkan lehernya, karena itu aurat. Kalau terbuka, ya, maka tidak sah. Kalau dia sadar bahwa itu terbuka, maka dia harus tutup, ya, dia harus tutup, ya, sampai ke dagu sini. Kalau terlihat bahwa dagu sini, ya, maka itu bukan aurat,
Itu bukan, ya, itu bukan wajah tetapi aurat, ya. Kalau terbuka maka tidak sah, ya, ibadahnya karena, ya, auratnya terbuka. Kalau aurat, kenapa sekarang masih banyak wanita yang tidak menutup aurat, menutup dagunya, ya? Kalau aurat, kenapa? Jangankan menutup dagunya, ya, menutup pahanya juga banyak wanita yang seperti itu sekarang ini, yang tidak memakai, ya, jilbab, tidak memakai, ya, pakaian. Jadi itu bukan merupakan dalil bahwa oh ini bukan aurat dong, ya. Ini, ya, ini bukan aurat, ya, tidak wajib ditutup. Kenapa? Karena masih banyak wanita yang tidak menutup. Mungkin mereka tidak tahu, ya. Dalam mazhab Syafi'i, ya, yang namanya wajah itu adalah garis, ya, dagu sini, dan yang di sini bukan wajah, sehingga tidak wajib untuk dibasuh ketika, ya, berwudu. Artinya dia bukan dia adalah aurat, ya. Sedangkan wajah ini kan, ya, bukan aurat, ya, yang boleh terlihat, ya. Maka ketika sholat, ya, dia tertutup, ya. Ketika sholat dia tertutup. Begitu juga, ya, ketika pergaulan, ya, sehari-hari, ya, tertutup karena dia merupakan aurat bagi wanita, ya. Terkhusus apabila di dalam sholat, maka tidak sah sholatnya apabila terbuka, ya, apalagi sampai menampakkan, ya, lehernya, ya, menampakkan lehernya, ya. Jadi adanya orang yang terbuka, ya, di bawah dagunya bukan merupakan dalil bahwa hal tersebut bukan, ya, bagian yang harus ditutup, ya. Baik. Ketika masbuk saat sholat dan sudah masuk ke rakaat terakhir, bagaimana posisi duduknya? Duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, ya. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, ya, duduk seperti duduknya imam. Kalau imam tawarruk maka tawarruk. Kalau dia, ya, iftiras maka iftiras, ya. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan duduk tahiyat akhir dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah apa? Tawarruk, ya, duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir. Maka ikut seperti itu, ya. Tetapi dalam mazhab, ya, Hambali, ya, maka ketika seseorang itu belum tasyahud akhir walaupun imam tasyahud akhir, maka dia duduk iftiras, ya. Duduk iftiras. Kemudian kalau dia cuma 2 rakaat, ya, dalam mazhab Syafi'i, misalnya salat subuh atau salat sunnah, maka dia, ya, duduknya itu adalah duduk, ya, duduk tawarruk, tasyahud akhir, ya. Dalam mazhab Hambali dia adalah duduk iftiras, ya, duduk seperti tasyahud awal. Jadi mana-mana yang kita lakukan boleh. Dia ternyata duduk tasyahud akhir, sah, ya. Kenapa? Karena dia merupakan sunnah, ya, duduk, ya, duduk atau posisi duduk itu merupakan sunnah, ya. Dan bagi kita semua, ya, sesuatu yang lebih mudah karena Allah Subhanahu wa taala menyukai yang lebih mudah, ya. Mungkin duduk iftiras, ya. Bagi kita semua duduk iftiras. Tetapi dalam mazhab Asy-Syafi'i duduk seperti duduknya imam. Bagaimana duduknya imam? Tawarruk, maka tawarruk. Jadi seperti itu, ya, untuk tasyahud akhir, ya. Baik. Ustaz, dulu ana pernah mengagumi seseorang, lalu kemudian ana tersakiti, dan setelah itu ana baca surat Yasin. Itu bagaimana, Ustaz? Bagus, ya. Artinya melampiaskan rasa sakit hati itu dengan membaca Al-Qur'an. Salah satunya adalah surat Yasin. Tetapi yang salah kadang-kadang membacakan kagetku Yasin kau, kembung perut kau. Nah, ini yang salah, yang tidak boleh, ya. Jadi membacakan surat Yasin itu agar orang tersebut kemudian merasakan, ya, ditimpa oleh musibah penyakit, ya. Jadi ini yang tidak boleh, ya. Siapa yang ini nih? Ayo kita yasinkan biar apa? Perutnya kembung. Atau dia, ya. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau membaca Yasin ini dengan niat untuk mengobati hati kita, maka, ya, ini yang bagus, ya. Ini yang boleh, ya. Tapi kalau dia membaca Yasin itu untuk menyakiti agar Allah kemudian menimpakan musibah kepada, ya, orang yang menyakiti tersebut, maka ini tidak boleh, ya. Itu menyalahgunakan apa? Al-Qur'an, ya.
termasuk menyalahgunakan ya Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan untuk yang seperti itu, ya. Ya. Yasin, Al-Baqarah, ya, Ali Imran dan surat-surat yang lainnya, ya. Bagus, ya. Tidak apa-apa dan lebih baik, ya. Karena salah satu obat hati adalah membaca Al-Qur'an dan memahami maknanya, ya. Bagaimana cara menyikapi teman yang seperti ini? Dari SMP sudah berteman baik dan saat sudah tamat SMA rencananya mau berjuang bersama-sama, ya, sahabat surga. Tetapi di pertengahan jalan si teman ini justru berubah menjelekkan tentang temannya sendiri di belakang temannya. Jadi bagaimana jika punya teman yang begini, Ustadz? Yang pertama, kalau sama-sama perempuan, ya, sama-sama perempuan atau sama-sama ya laki-laki, ya. Kalau kita punya teman seperti ini, ya, kemungkinan berubah itu sangat mungkin, ya. Kemungkinan berubah itu sangat mungkin, ya. Kemungkinan berubah itu, perubahan itu dikarenakan, ya, bertemunya dengan orang lain, lingkungan, ya, di mana dia hidup. Ini kadang-kadang merubah seseorang, ya. Kita ketahui, ya, dulu gembong PKI itu Aidit itu, ya, Aidit, ya, namanya Ahmad Aidit dulu, ya. Dia orang Belitung, ya, orang Bangka, ya. Bangka Belitung dulu masuk dalam Sumatera Selatan, ya, wong Kitogalo, ya. Tapi dia keturunan Padang. Jadi dia dari kecil itu hidup di surau, ya. Dia belajar ilmu agama dari ayahnya dan kakeknya yang merupakan, ya, katakanlah kiai di kampungnya, ya. Aidit ini kemudian merantau, ya, merantau ke Jakarta, bertemu dengan teman-temannya yang berpahaman sosialis, ya, kemudian membaca buku-buku, ya, tentang sosialis, ya, kemudian tentang Marxisme dan lain sebagainya. Akhirnya berubah, ya, akhirnya tidak sholat lagi, ya. Kenapa? Karena pergaulan, ya. Karena, ya, pergaulan. Bisa jadi perubahan itu dikarenakan pergaulan ini, ya. Tetapi bagi kita, ini nasihat bagi kita, ya. Kalau kita berteman, jangan sampai kita menjelekkan, ya, teman kita, ya, setelah kita tidak bergaul lagi dengan dia, ya. Kita tutup aibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib kita, ya. Jadi ini sebenarnya, ya, kalau masalah dia, ya, diserahkan kepada Allah, ya. Tapi masalah kita, jangan sampai kita ikut seperti dia menjelek-jelekan, ya, teman-teman kita, ya. Maka ini yang namanya apa? Ya, ghibah, ya. Sedangkan ghibah itu adalah bagaikan memakan bangkai saudaranya, ya. Makan bangkai saja itu merupakan sesuatu yang tidak baik, apalagi memakan bangkai saudaranya, ya. Jadi bagaimana jika kita punya teman begini? Kalau bisa dinasihati, nasihati, ya. Masih bisa dibina, ya, dibina. Tapi kalau sudah tidak bisa dinasihati, maka, ya, cari yang bisa memberikan manfaat kepada kita, ya. Jangan sampai yang merusak, ya, kondisi hati kita. Ustadz, apa hukum memotong rambut, memotong kuku, keramas bagi wanita yang haid, ya? Boleh, ya, hukumnya boleh, tidak ada larangan di sana. Ustadz, ketika seorang wanita itu sudah menikah atau akan menikah, apakah harus mengatakan kepada calon suaminya kalau dia tidak pernah pacaran pada masa itu? Atau tidak usah, Ustadz? Ya, enggak usah, ya, enggak usah. Jadi enggak usah diceritakan, ya, enggak usah dikisahkan. Oh, aku dulu dengan si A, si B, si C, ya, sampai Z, ternyata 10, ya, 15. Ngapain aja ente, kan? Akhirnya curiga suaminya, ya. Begitu juga suaminya, nggak usah ngomong, ya. Ya, begitu dia lewat, ya, naik motor misalnya, ya, dia katakan, ya, dia bilang sama istrinya, ya, beb, katanya, ya, beb, bebek maksudnya, ya. Kamu lihat nggak yang tadi, ya, yang di kasir tadi itu, ya, kenapa? Itu mantan saya dulu. Nggak boleh, ya, nggak usah diceritakan hal-hal seperti itu, ya. Allah sudah tutup aibnya, maka jangan dibuka, ya. Nggak usah. Dia minta ceritakan pun nggak usah diceritakan, ya, nggak wajib, ya.
Walaupun dia maksa, misalnya suaminya maksa, coba cerita, nggak usah, karena dia akan memperburuk ya suasana. Yang tadinya sudah siap hidangan makanan dan lain sebagainya, tiba-tiba cerita, itu akhirnya akhirnya apa? Meja dibalikannya ya. Wah, kau nih katanya. Icaknya baik kau nih macam ini. Dulu kau nih ya, jangan ya. Apakah punggung tangan itu merupakan aurat bagi wanita? Punggung tangan sama dengan telapak tangan ya. Punggung tangan hukumnya sama dengan telapak tangan ya. Apa yang ada di bawah sama dengan apa yang ada di atas, sehingga dia tidak wajib untuk ditutup karena dia bukan aurat ya. Aurat itu di pergelangan batasnya ya. Bagaimana kalau terbuka ya, misalnya pas ngambil ini terbuka seperti ini yang perempuan ya, maka sesuatu yang bisa kita tutup ya, dan dia bukan termasuk aurat besar ya, bukan termasuk aurat besar. Kalau waktu sholat maka ya dia harus ditutup, kalau terbuka ya dia membatalkan. Tetapi kalau dalam pergaulan kadang-kadang terbuka ya, misalnya pas nak ngangkat ya perempuan nih ya, yang ikhwan ndak katik ya, akhirnya dia ngangkat apa? Ngangkat sampah ya, sampai kemudian terlihat pergelangannya ya, seperti itu. Maka ini ma'fu insyaallah ya, dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi kalau sengaja dibuka, ini lihat nih, ya kau ya, maksudnya menunjukkan ya tentang kulitnya, maka tidak boleh ya. Ustadz, jika kita lupa sudah membaca Al-Fatihah atau belum, apakah harus diulang sholatnya ya? Kalau selesai sholat ya, kalau selesai sholat kita lupa sudah membaca Al-Fatihah atau belum, insya Allah kita sudah. Kalau di dalam sholat pada rakaat pertama kita ya sudah membaca An-Nas misalnya, tapi cepatnya nicaknya ya, maka kita ulang tidak apa-apa membaca Al-Fatihahnya ya. Jadi yang diulang itu membaca Al-Fatihahnya, bukan sholatnya. Tapi kalau kita yakin bahwa Al-Fatihah tidak kita baca pada salah satu rakaat, maka kita ulang ya, kita ulang. Ustadz, maksudnya pukul anak itu jika tidak sholat ketika berumur 10 tahun itu dipukul menyakiti atau dipukul untuk mendidik ya, bukan untuk menyakiti. Kalau untuk menyakiti pakai ya kayu kopi ya, itu untuk nyakiti ya, pukul aja pakai ya tangan atau apa ya, atau dipukulkan ya ke meja, jedar gitu kan, ketakutan ya, siap-siap dia sholat ya. Jadi untuk mendidik ya. Ustadz, bagaimana cara menjelaskan kepada anak yang sudah umur 9 tahun untuk mau sholat, padahal dari kecil sudah diajarkan dan diajak untuk sholat tapi tidak mau? Itu pengaruh lingkungan atau karena apa Ustadz? Bisa jadi pengaruh ya, pengaruh HP ya, bisa jadi nggak mau sholat dia ya. Yang seperti ini tetap diajak ya. Kalau dia tidak mau sholat atau meninggalkan sholat sesekali ya, wajar, dan dia belum balik, belum wajib. Masa itu adalah masa untuk mendidik dan membiasakan ya. Tapi nanti ada masa untuk menghukumnya. Ketika umur 12 tahun, ketika sudah balik, maka dihukum apabila tidak sholat. Apalagi kalau anak kita ya, kalau tidak sholat nggak usah dikasih makan ya misalnya ya, atau makannya ya dilambatkan, sholat dulu baru makan ya. Jadi dihukum ya, atau tidak usah dikasih ya uang jajan ketika akan sekolah ya. Atau dihukum ya, kalau dia memang senang sekali sekolah, udah nggak usah sekolah hari ini. Kenapa? Kamu tidak sholat, maka dia akan sholat. Jadi bagaimana caranya agar dia sholat ya? Kalau 9 tahun ya, dia tidak perlu kita kemudian marahi, kita ya, kita ini kan tidak ya, karena masa itu adalah masa pembiasaan dan pembelajaran ya, masa pembiasaan dan pembelajaran. Tetapi kalau dia sudah balik, maka ya boleh kita pukul ya. Jadi seperti itu. Baik. Apa yang dibaca seorang imam ketika selesai membaca Al-Fatihah, yang mana imam itu diam sejenak lalu membaca surat pendek ya? Apa yang dibaca? Dia tarik nafas. Ya, tarik nafas ya. Ngapa membaca ya? Dia tarik nafas. Dalam mazhab Asy-Syafi'i ada cara untuk memberikan kesempatan kepada makmum untuk ya membaca Al-Fatihah. Yang pertama, ketika selesai membaca Al-Fatihah maka imam diam. Imam diam memberikan kesempatan kepada makmum ya untuk membaca Al-Fatihah. Ada seperti itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian jeda, diam dia. Diam ini bukan tanpa maksud
tetapi maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada makmum ya untuk membaca Al-Fatihah kalau salat jahar ya. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi dia diam sejenak itu ya, tidak ada yang dia lakukan ya. Tidak ada yang dia lakukan ya, kecuali menyiapkan apa yang akan dibaca setelah membaca Al-Fatihah tersebut. Tidak ada bacaan khusus ya. Seperti itu. Ketika kita sedang membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, apakah kita juga harus diam dan mendengarkan, berhenti membaca doa iftitah? Iya. Karena membaca, ya mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu adalah wajib, sedangkan iftitah itu adalah sunnah. Apabila bertemu antara yang wajib dan yang sunnah, maka didahulukan yang wajib, ya. Boleh tidak kita tidak menyelesaikan membaca Al-Fatihah pada saat sholat dikarenakan kita yang lambat dalam membacanya atau imam terlalu cepat dalam sholat ya. Kalau kita baru misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita membacanya standar Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Allahu akbar kata imam ya. Dan kita perkirakan kita akan ketinggalan rukun ya, rukun fi'li berupa ruku tadi, maka kita tinggalkan Al-Fatihah ya. Karena ya membaca Al-Fatihah ini adalah kewajiban individu, kewajiban ya masing-masing. Sementara mengikuti imam itu adalah kewajiban berjamaah ya. Kalau ada pertemuan dalam suatu perbuatan antara kewajiban individu dengan kewajiban berjamaah, maka kewajiban berjamaah itu yang harus kita dahulukan. Mengikut kepada imam lebih kita utamakan. Kalau Al-Fatihahnya tidak selesai, tidak sempurna, tidak apa-apa, karena ada kewajiban yang lebih utama, yaitu mengikut kepada imam ya, mengikut kepada imam. Karena dalam mazhab Syafi'i, kalau dia tertinggal dua rukun fi'li ya, tertinggal dalam ya dua rukun fi'li, maka dia sudah apa? Ya, iftiraq, sudah keluar dari jamaah. Sudah keluar dari jamaah. Yang tadinya dia mesti mendapatkan 27 derajat, akhirnya cuma mendapatkan satu. Dalam mazhab Hambali, kalau dia ketinggalan dua rukun fi'li tersebut, maka batalah salatnya. Kenapa? Karena mengikut kepada imam itu wajib ya, mengikut kepada imam itu wajib. Imam itu diangkat untuk diikuti ya, untuk diikuti ya dalam gerakan, dalam bacaan ya. Maka apabila ya kita belum menyempurnakan Al-Fatihah, kemudian ternyata imam lebih cepat, maka ikuti imam ya. Kesempurnaan tetap kepada makmum, kekurangan pada imam ya. Baik, semoga Allah berikan kesehatan kepada Ustadz ya, dan kepada kita semua ya. Amin. Izin bertanya Ustadz, salah satu syarat sah salat adalah suci dari najis dan hadas. Bagaimana jika ada seorang yang berada di hutan dan ketika itu pakaiannya terkena najis dan susah untuk membersihkannya? Bagaimana solusinya Ustadz? Ya, kalau dia di dalam hutan, katakanlah bukan di dalam hutan, dia terkurung di dalam gua. Dia terkurung di dalam gua ya. Kemudian di dalam gua ini gelap gulita ya, tidak ada cahaya, tidak ada. Dia tidak tahu ya harus bagaimana ya. Nah, kemudian datang waktu sholat, air tidak ada, semua tidak ada ya. Maka dia sholat dengan keadaannya ya. Dia sholat dengan keadaannya. Misalnya pakaian terkena najis, ya udah bertayamum ya. Apakah pakaiannya dipakai? Dipakai ya. Kecuali kalau dia tidak ada pakaian, misalnya maaf ya, pakaiannya sudah terbuka semua ya, lalu dia berada di dalam ya gua ya, dia tidak mempunyai pakaian, datang waktu sholat, dia tetap wajib sholat dengan keadaannya ya, walaupun tidak menutup aurat ya. Apalagi hanya di hutan ya, di hutan mungkin masih banyak air ya, masih banyak, kalau pakaian terkena najis bisa dicuci ya. Tapi kalau memang tidak ada ya, air tersebut misalnya ya, maka dia sholat dengan keadaannya ya. Dia sholat sesuai dengan keadaannya. Baik. Ketika kita sedang membaca doa iftitah, ini sudah ya. Bagaimana jika imam sedang membaca surat ketika sholat, lalu makmum mengikuti dengan suara yang pelan dengan cara sir? Apakah boleh Ustadz ya?
Jadi didengarkan, ya, didengarkan, boleh diikuti di dalam hati, ya, boleh diikuti di dalam hati bacaan dari imam tersebut. Tetapi kita, ya, tidak boleh mengeluarkan suara tersebut, ya. Kita dengarkan saja, ya. Kecuali kalau salah baru kita benarkan, kita luruskan bacaannya. Kemudian yang ahwat, ya, saya ingatkan lagi yang ahwat, ya. Dalam sejarah, ya, para sahabiah itu sholat bersama Rasulullah SAW, ya, tetapi tidak ada di antara mereka yang membenarkan bacaan imam apabila salah, ya. Makanya wanita itu, ya, ini terjadi perdebatan para ulama apakah suara wanita itu aurat atau bukan, ya. Tetapi dia bukan aurat, ya, bukan aurat. Tetapi di dalam sholat maka wanita ini, ya, diminimalkan suaranya. Maka apabila terjadi kesalahan yang laki-laki tidak ada yang membenarkan, maka yang wanita itu apa yang dia lakukan untuk menunjukkan bahwa imam ini salah? Apa? Dia menepuk punggung tangannya seperti itu. Nah, maka imam dia harus paham mungkin ada kesalahan, ya, kesalahan dalam rukun fi'linya mungkin, ya, seperti itu. Maka dia tidak mengucapkan subhanallah sebagaimana laki-laki mengucapkan subhanallah, ya, tidak. Jadi kalau ada kesalahan bacaan dari imam, biarkan yang laki-laki untuk membenarkannya. Kenapa? Karena dia akan menjadi fitnah nanti, ya. Maka yang sholat laki-laki ini dia menerka-nerka. Suara siapa lah tadi, ya. Diterka-terkanya. Wah, icaknya ini suara ini, ya. Ya. Akhirnya apa? Menjadikan setan masuk, ya, mengganggu, ya, ibadah sholat, ya. Jadi seperti itu. Ya, kesalahan saja wanita, ya, apabila sholat bersama laki-laki maka dia tidak mengucapkan subhanallah untuk membenarkan kesalahan dari imam, ya. Dia tidak mengucapkan subhanallah, dia cukup memukul, ya, punggung tangannya seperti itu, ya. Tapi jangan dibiasakan pula, nanti dianggap bahwa itu adalah membenarkan bacaan atau membenarkan gerakan, ya. Akhirnya imamnya bingung, apalah kesalahanku nih. Ternyata dia memukulnya nyamuk, ya. Baik, berapa jarak antara khitbah dan nikah yang paling baik, ya? Makin cepat makin, ya, dia ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus, ya, jaraknya itu, ya. Kalau terlalu lama, ya, sampai kutunggu sampai selesai kuliahmu, ya, saro gage, ya. Tiba-tiba yang ikhwan ketemu dengan akhwat yang dianggap lebih baik, ya. Yang akhwat dia ketemu dengan ikhwan yang lebih bisa dijadikan imam misalnya, ya. Maka yang seperti ini, ya, tidak boleh. Jaraknya tidak ditentukan, tetapi intinya bahwa ikan sepat ikan gabus, ya, makin cepat makin bagus, ya. Di khitbah pada bulan ini, ya, di akhir bulan kemudian langsung menikah misalnya, ya. Ketika masbuk kita langsung ikuti gerakan imam atau menunggu sampai berdiri imamnya, tergantung, ya. Kalau diperkirakan, ya, lebih baik adalah mengikut langsung kepada gerakan imam, ya. Tetapi kalau kita tahu bahwa imam ini sebentar lagi akan berdiri misalnya, ya, dia sudah sujud kedua pada rakaat pertama, ya, dan sebentar lagi dia akan berdiri, maka, ya, lebih baik kita menunggu imam tersebut. Tetapi kalau dia baru mulai, ya, bangkit dari ruku misalnya, maka kita langsung, ya, bergabung atau ikuti gerakan imam. Yang menjadi kesalahan di antara kita adalah seringkali dia apa? Takbiratul ihram dulu, Allahu akbar. Kemudian takbir intikal, Allahu akbar. Ini yang menjadi kesalahan, ya. Semestinya dia langsung takbiratul ihram, Allahu akbar, langsung mengikuti gerakan imam. Kalau imam ruku, ya, misalnya imamnya ruku, dalam keadaan ruku, maka dia cukup, ya, langsung Allahu akbar, langsung ruku, ya. Dia tidak Allahu akbar, Allah. Jadi tidak seperti itu, ya. Dia langsung takbiratul ihram, kemudian, ya, mengikuti gerakan imam, ya, atau bergabung dengan gerakan imam, ya. Dia tidak melakukan takbir intikal lagi, ya. Jadi seperti itu. Baik. Semoga bermanfaat, ya.
kita cukupkan sampai di sini. Jadi kalau ada yang sudah hitbah ya, maka disegerakan ya. Disegerakan. Kenapa? Karena nanti ya, kalau terlalu lama setan masuk, suatu perbuatan baik itu disegerakan ya. Disegerakan untuk dilakukan ya. Jangan ditunda-tunda ya. Karena kalau ditunda nanti ya, tiba-tiba dia merasa menemukan sesuatu yang lebih, akhirnya dia berpaling ya. Bukan hanya berpaling ke lain hati ya, tetapi berpaling ke lain body. Nah, ini yang bahaya ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.